Berjumpa lagi dengan saya, Durratul Mufidah, Guru Min 14 Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia, pada media pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Kaifa halukum? Anak-anakku yang Ustazah cintai, baiklah, pada pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama. Hayya naqra'ad du'a qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga dengan pembacaan doa bersama-sama, pembelajaran hari ini berjalan lancar, manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Pada hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis tentang mengenal surat Al-Adiyat dan kandungannya. Coba amati gambar berikut. Setelah mengamati gambar berikut, apa yang dapat kalian ceritakan? Coba kalian tulis dalam buku catatan dan buatlah pertanyaan dari gambar tersebut. Mengenal surat Al-Adiyat dan kandungannya. Surat Al-Adiyat merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran. Untuk itu, kita wajib mengimaninya. Sebagai wujud mengimani surat Al-Adiyat, kita harus membaca dan mempelajari isi dari surat Al-Adiyat. Dapatkah kalian membaca surat Al-Adiyat? Hafalkah kalian surat Al-Adiyat? Baiklah, mari kita mempelajari surat Al-Adiyat dengan membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Shadaqallahul azim. Terjemah surat Al-Adiyat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kukuh kakinya.
dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi, sehingga menerbangkan debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Maka tidaklah dia mengetahui apabila ada yang di dalam kubur dikeluarkan, dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Tahukah kamu apa itu Al-Adiyat? Al-Adiyat artinya kuda perang. Nama tersebut terdapat dalam ayat pertama surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat terdiri dari 11 ayat yang diturunkan di kota Mekah setelah surat Al-Asr dan termasuk surat Makkiyah. Surat Al-Adiyat merupakan urutan surat yang ke-100 dari 114 surat dalam Al-Quran. Kandungan surat Al-Adiyat. Usai mengetahui bacaan dan arti surat Al-Adiyat, maka yang tidak kalah penting adalah mengetahui serta memahami kandungan surat Al-Adiyat, sehingga kita bisa meyakini dan menerapkan apa yang dianjurkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kandungan surat Al-Adiyat. 1. Surat Al-Adiyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan sifat dasar manusia yang ingkar terhadap nikmat yang diberikan. Kedua, selain itu pula, pada dasarnya manusia juga sangat cinta harta dan duniawi. Ketiga, karena kufur nikmat dan cinta harta ini pula yang seringkali manusia lupa bersyukur, baik secara lisan dengan mengucap Alhamdulillah maupun secara tindakan dengan berbagi. Yang keempat, melalui surat Al-Adiyat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan tentang hari pembalasan saat ditampakkan semua apa yang ada di dalam hati manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha teliti akan memberi balasan atas sikap manusia yang kufur nikmat dan cinta harta yang berlebihan. Isi kandungan surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat menerangkan tentang ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang ingkar dan yang sangat mencintai harta benda. Mereka akan mendapat balasan yang setimpal dikala dibangkitkan dari alam kubur. Ibnu Abbas menceritakan, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus sekelompok pasukan berkuda. Akan tetapi, setelah sebulan lamanya, pasukan kuda tersebut tidak ada kabarnya. Karena itu, sebagai penjelas bahwa pasukan kuda itu sedang dalam pertempuran atau peperangan, Allah menurunkan kelima pertama dari surat Al-Adiyat. Al-Bazzar, Ibnu Abi Khatim, dan Hakim. Sebab turunnya surat Al-Adiyat adalah Allah memberitahukan bahwa pasukan berkuda utusan Nabi Muhammad SAW sedang berperang. Catatan, perlu diketahui bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diawali dengan kata demi berarti suatu pernyataan sumpah. Hal tersebut menunjukkan
bahwa permasalahan tersebut sangat penting. Pada ayat 1-5, Allah bersumpah dengan kuda. Kuda diciptakan sebagai kendaraan dan perhiasan bagi pemiliknya. Kuda sering digunakan ketika berperang, dan kuda memiliki keistimewaan dibanding dengan hewan lainnya. Kuda adalah hewan yang tidak pernah setengah hati dalam bekerja. Ia bekerja sesuai dengan kehendak tuannya. Kita sebagai manusia harus lebih baik dari seekor kuda. Karena manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal dan hati. Hendaknya manusia bertindak berdasarkan akal dan hati, bukan dengan hawa nafsu yang akan menjerumuskan karena perbuatan ke dalam perbuatan yang tidak diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat 6-11 berisi tentang manusia yang sering ingkar dan tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu manusia yang sangat cinta harta. Ketika diberi cobaan, mereka berkeluh kesah dan menyalahkan orang lain. Namun ketika mendapat kenikmatan, ia melupakan Allah dan melupakan betapa banyaknya nikmat Allah yang diterimanya. Begitu besarnya cintanya pada dunia dan harta menyebabkan ia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam harta mereka ada hak-hak fakir, miskin, dan anak yatim. Cinta kepada harta akan membuat orang menjadi bakhil, menjadi pelit. Pelit adalah perbuatan tercelah yang akan menimbulkan penyakit hati dan jauh dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat nanti, manusia akan menyaksikan sendiri perbuatannya. Oleh karena itu, manusia jangan kalah dengan kuda yang banyak bermanfaat untuk kehidupan manusia. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan teruslah berbuat kebaikan. Karena sekecil apapun perbuatan itu, pasti Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Contoh perbuatan bakhil atau perbuatan pelit. Mutiara hikmah. Cintamu terhadap dunia tidak akan mengantarkanmu ke akhirat. Tapi cintamu terhadap akhirat akan mengantarkanmu kepada kebahagiaan dunia. Karena segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada balasannya. Demikian pembelajaran kali ini saya sampaikan. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Dari Ustazah kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.